Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 1. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Jadi tema kita hari ini bermain di lingkungan rumah ya. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Mereka sedang bermain perahu kertas anak-anak. Pernahkah anak-anak melakukan kegiatan tersebut? Beni dan Tiur asyik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan ringan. Nyanyikanlah lagu berikut bersama dengan teman-temanmu. Lagunya seperti ini ya anak-anak. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Seperti itu ya anak-anak lagunya. Diciptakan oleh A.T. Mahmud dan mempunyai birama 3/4. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi yang beraturan. Bunyi yang beraturan disebut dengan nada. Jadi ketika kita bernyanyi, kita mengeluarkan nada ya. Nada adalah bunyi yang beraturan. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk. Di sini angka 7 itu dalam nada disebut nada si. Ini diiringi dengan tanda titik, artinya nada si mempunyai nada panjang sebanyak 2 ketuk. Dan nada la diikuti dengan tanda titik, artinya nada la ini mempunyai panjang 2 ketuk. Ada 1 buah titik di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk ketika kita menyanyikannya. Nah ini ada juga nada 1 ketuk. Nadanya pendek 1 ketuk. 5 artinya sol, sol, la, sol, mi. Tidak ada tanda titiknya. Kemudian ada 2, 3, 2, 1. Re, mi, re, do. Tidak ada tanda titik yang mengikuti. Artinya dinyanyikan 1 ketuk. Tidak memiliki titik atau garis di atasnya ya. Nadanya pendek. Diskusikanlah kegiatan berikut bersama temanmu. Beri tanda 1 lingkaran untuk nada 2 ketuk.
Kemudian beri tanda setengah lingkaran untuk nada satu ketuk. Di sini ada nada mi diikuti tanda titik, artinya nada dua ketuk, kita beri satu lingkaran. Kemudian di sini ada nada re, ini tidak diikuti dengan titik, artinya satu ketuk. Nada do, satu ketuk. Nada re juga tidak ada titik, artinya satu ketuk. Nada mi, di sini nada mi juga tidak ada titik yang mengikutinya, artinya panjang nadanya satu ketuk. Kemudian di sini ada nada re diikuti dengan titik. Nah, diikuti dari tanda titik, artinya mempunyai panjang nada dua ketuk, kita beri satu lingkaran. Kemudian nada mi tidak ada tanda titik yang mengikutinya, satu ketuk. Nada re ada titik ya. Ada titik yang mengikuti, artinya dua ketuk. Kemudian ini tidak ada tanda titik, artinya nadanya satu ketuk. Kemudian di sini ada nada re. Nada re diikuti dengan tanda titik dua ketuk. Nada do satu ketuk. Nada si kemudian di bawahnya ada tanda titik ya. Nada si ada tanda titik di bawahnya, artinya nadanya pendek. Ya anak-anak ya. Jadi nadanya satu ketuk. Kemudian nada do satu ketuk, nada re di sini satu ketuk, nada mi ada tanda titik yang mengikuti, artinya dua ketuk. Kemudian nada fa satu ketuk, nada mi di sini diikuti tanda titik, artinya dua ketuk. Kemudian yang ini nadanya satu ketuk. Bermain perahu kertas. Penny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Penny sangat menyukai permainan ini. Anak-anak pasti juga suka ya bermain perahu kertas. Bacalah kembali teks bermain perahu kertas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Apa saja tadi anak-anak? Kertas dan air. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Bagaimana ya anak-anak cara memainkan perahu tersebut? Benar sekali, perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom yang berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Coba teman-teman amati, coba anak-anak amati ya, benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Apakah bentuk dan warnanya sama semua? Coba kita amati anak-anak. Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Nah, ini benda yang berbentuk lingkaran. Coba perhatikan contoh benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Di sini ada uang, ada CD, jam dinding, kipas angin, cincin, ban karet, piring, permukaan gelas, mangkok, dan perhatikan gambar berikut ya anak-anak ya. Di situ adalah contoh benda yang permukaannya lingkaran. Kemudian benda yang berbentuk persegi. Nah, perhatikan contoh-contoh bendanya. Tuh ada jendela, jam dinding, ada tisu,
ada dinding, ya. Kemudian di sekitar kita juga ada benda yang berbentuk persegi panjang. Di situ ada buku tulis, jendela, papan tulis, benda yang berbentuk segitiga. Perhatikan ya. Di sini ada contoh-contoh benda yang berbentuk segitiga. Pasti anak-anak juga pernah menemukannya ya, bentuk-bentuk seperti ini. Nah, kemudian ada benda yang berbentuk tabung. Ada kaleng, ada gelas, ada tempat sampah, ada pipa, ada baterai, banyak lagi ya. Kemudian ada benda yang berbentuk kubus. Di situ ada rubik, ada dadu, ada kardus, ya. Ada banyak sekali ya. Kemudian benda yang berbentuk balok. Itu ada almari, ada kulkas, ada kardus juga, ada penghapus juga yang berbentuk balok. Ada penghapus papan tulis ya. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud anak-anak. Apa saja ya wujudnya? Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh benda padat di sekitar kita. Di sini ada almari, ada kursi, ada rak ya, bentuknya tetap, ukurannya tetap ya, benda padat di sekitar kita. Kemudian ada contoh benda cair di sekitar kita. Contohnya ada madu, ada minyak goreng, saus, air. Kemudian ada benda gas di sekitar kita. Perhatikan ini balon ini termasuk benda padat. Tapi ketika kita tiup kita mengeluarkan udara di dalam balon ini. Ya, udara tersebut adalah termasuk benda gas. Kemudian ada asap juga termasuk benda gas. Ada tabung LPG. Nah, gas di dalam LPG ini termasuk dalam benda gas. Kemudian ada uap. Nah, uap dari air mendidih ini termasuk benda gas. Kemudian ada asap. Penny membuat 2 perahu kertas. Tiur juga membuat 2 perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Perhatikan, perahu Benny ada 2, tiur ada 2, dan perahu ayah ada 2. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Dapat ditulis dengan bentuk perkalian, yaitu 2-nya ini ada sebanyak 3 kali, artinya 3 kali 2 sama dengan 6. Mengapa 3 kali 2 bukan 2 kali 3? Karena ini 2 di sini ada sebanyak 3 kali. Kita hitung sebanyak 3 kali. Jadi 3 di sini jumlah kotak ya, kemudian dikali 2 itu isi masing-masing kotak itu ada 2 perahu. Ya, kemudian 6 itu adalah jumlah setelah digabungkan. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian di sini Ibu ada sendok, di sini ada masing-masing kotak berisi 5 sendok ya. Masing-masing kotak ada 4 kotak, ini berisi 5 sendok. Artinya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. 5-nya sebanyak 4 kali ya anak-anak ya. 5-nya sebanyak 4 kali. Masing-masing kotak berisi 5 sendok, yang artinya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5
artinya sama dengan 4 kali 5. 5-nya ada sebanyak 4 kali. Ya anak-anak, jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 hasilnya adalah 20. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Mari kita ubah dalam bentuk perkaliannya. Sekarang kita lihat dulu di sini jumlah 6 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya bisa kita tulis ada 5 kali ya. 6-nya ada 5 kali, bisa kita tulis 5 kali 6. Hasilnya kita bisa hitung dari sini 6 tambah 6 12, 12 tambah 6 18, 18 ditambah 6 24, 24 ditambah 6 30. Jadi hasilnya 5 kali 6 sama dengan 30. Kemudian contoh selanjutnya di sini ada penjumlahan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Bentuk perkaliannya di sini ada berapa tiganya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bisa kita tulis ya di sini ada 3 sebanyak 7 kali. 7 kali 3. Hasilnya kita bisa hitung 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 3 15, 15 tambah 3 18, 18 tambah 3 21. Jadi hasilnya adalah 7 kali 3 sama dengan 21. Kemudian di sini ada penjumlahan 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Bentuk perkaliannya ada 4 kali ya, 4 kali 7. Hasilnya adalah kita bisa hitung, kita gabung semuanya 7 tambah 7 14 tambah 7 21 tambah 7 28. Nah, di sini Bu Ririn punya 2 kelompok perahu. Setiap kelompok perahu berisi 3 perahu. Artinya 3 tambah 3. Ada 2 kelompok perahu. 2 kelompok bisa kita tulis dengan 2 kali 3. Hasilnya adalah 6 jumlah keseluruhan perahu. Kemudian di sini Ibu juga punya 3 kelompok kelereng. Tiap kelompok ada 4 kelereng ya. 4 tambah 4 tambah 4. Kita ubah ke bentuk perkalian menjadi, tadi ada 3 kelompok, 3 kali 4. Hasilnya adalah kita jumlah saja 4 tambah 4 tambah 4. Ini ya, kita jumlah keseluruhan 4 tambah 4 tambah 4. Hasilnya adalah 12. Perkalian juga bisa diubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Perhatikan contoh berikut ini. 6 kali 2. 6 kali 2 artinya 2 ada sebanyak 6 kali ya. 2 angka yang bilangan yang paling belakang itu adalah angka 2. 2 ditulis sebanyak 6 kali. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 2 sebanyak 6 kali. 6 kali 2. Kemudian hasilnya adalah 6 kali 2 sama dengan 12. Dan di sini ada 4 kali 5. Bentuk penjumlahannya adalah kita lihat bilangan yang paling belakang adalah angka 5. 5 ditulis sebanyak 4 kali. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Hasilnya adalah
Jumlah keseluruhan dari 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Nah, anak-anak, teman-teman semuanya ada yang unik nih dari perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan angka 1. Angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Misalnya, 1 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 0 kali 9. Hasilnya juga 0. 7 kali 0. Hasilnya 0. 20 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 77 sama dengan 0. 100 kali 0 hasilnya juga 0. Kemudian ada angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contohnya 1 kali 8 sama dengan 8. Angka itu sendiri 8. Kemudian 1 kali 9 hasilnya adalah 9. 6 kali 1 hasilnya adalah 6. Kemudian ada 20 kali 1 hasilnya adalah 20. 56 kali 1 sama dengan 56. Dan 100 kali 1 hasilnya juga tetap 100. Jadi angka berapapun jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, begitulah anak-anak pembelajaran kita hari ini dari tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.